Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membawakan informasi mengenai bocoran manga Black Clover chapter 263, di mana dalam chapter ini masih terfokus pada kelanjutan cerita pertemuan para kapten kesatria sihir yang sempat terjeda karena kemunculan sang wakil kapten di tengah pertemuan. Lalu sebenarnya apa yang akan dilakukan oleh Nahat dengan datang ke tengah pertemuan ini? Tapi perlu teman-teman ketahui dulu bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan ini. Dan seperti biasa, sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah bocoran manga Black Clover chapter 263 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa poin penting. Poin pertama, menurut informasi yang terdapat di aplikasi dan situs resmi Manga Plus, manga Black Clover chapter 263 akan resmi dirilis pada tanggal 6 September 2020 pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan untuk terjemahan fans biasanya dirilis sehari sebelum dirilisnya terjemahan resmi. Poin kedua, seperti yang dijelaskan di akhir chapter 262, sang wakil kapten Banteng Hitam muncul di tengah pertemuan para kapten kesatria sihir secara tiba-tiba. Dan karena hal inilah, beberapa kapten yang menghadiri pertemuan menganggap kalau Nahat merupakan seorang penyusup, hingga membuat beberapa kapten langsung bersiap untuk melepaskan serangan kepada Nahat atau Nahato. Untung saja di waktu yang sangat tepat, Nahato dapat menggunakan salah satu sihir yang dia miliki, di mana dengan sihir yang dia gunakan pada saat itu, Nahato terlihat dapat mengeluarkan 4 makhluk misterius dengan wujud menyerupai 4 iblis bertopeng. Dan keempat makhluk misterius tersebut langsung memosisikan dirinya untuk menahan beberapa kapten kesatria sihir, seperti Fuego yang ditahan oleh salah satu makhluk bertopeng anjing, Charlotte bertopeng ayam jago, Jack bertopeng keledai atau kuda, dan yang keempat adalah Nozel yang ditahan oleh makhluk bertopeng kucing. Di mana berkat beberapa makhluk misterius inilah, para kapten yang sebelumnya sudah bersiap untuk menyerang secara spontan langsung terdiam. Poin ketiga, seperti yang kami jelaskan di poin kedua, hampir semua kapten kesatria sihir terlihat terkejut dan siap untuk menyerang saat menyadari kemunculan Nahato. Dan hal ini sudah mengisyaratkan bahwa mereka tidak mengetahui atau tidak menyadari kalau Nahat atau Nahato merupakan wakil kapten Banteng Hitam. Lalu mengapa para kapten tidak mengetahui kalau Nahato merupakan wakil kapten Banteng Hitam? Ya, sepertinya seorang kapten kesatria sihir memang memiliki wewenang atau otoritas penuh dalam memilih wakil kapten. Dan sepertinya mereka juga tidak memiliki kewajiban untuk memberitahukan siapa wakil mereka kepada kapten yang lain. Poin keempat, akan ada sebuah adegan yang memperlihatkan kalau Nahat sampai berbicara kepada para kapten dengan terjemahan sementara. Aku rasa aku sudah memenuhi syarat untuk bisa ikut serta dalam pertemuan ini, bukan? Nah, selanjutnya setelah melihat kondisi pertemuan, sang kaisar sihir Julius Novachrono lalu memperkenalkan Nahat atau Nahato sebagai wakil kapten Banteng Hitam kepada para kapten kesatria sihir. Poin kelima, setelah kaisar sihir Julius memperkenalkan Nahato, Kapten Jack kemudian teringat dengan kejadian di masa lalu, di mana dalam flashback ingatan Jack ini terlihat bahwa pada saat itu Jack pernah melihat Yami sedang berbicara dengan Nahato. Dan dari gambaran yang diberikan terlihat dengan jelas bahwa Nahato dulunya merupakan teman satu skuad Kapten Yami saat mereka masih berada di bawah naungan skuad Kreidir yang dipimpin oleh Julius. Poin keenam, setelah mengingat masa lalu, Kapten Jack sempat berkata, "Kamu memang si brengsek itu, tapi saat itu sihirmu kan?" Ya, walaupun di sini Kapten Jack belum menyelesaikan perkataannya, tapi bisa kita simpulkan bahwa sihir yang digunakan oleh Nahato di pertemuan para kapten berbeda dari sihir yang sering dia gunakan di masa lalu. Atau bahkan tanda-tanda dari sihir ataupun kekuatan sihir milik Nahato sudah benar-benar berubah dari sebelumnya, hingga membuat Kapten Jack tidak menyadari kalau Nahato adalah rekan Yami di masa lalu. Poin ketujuh, setelah ketegangan dalam pertemuan tersebut mulai mereda, Nahat atau Nahato mulai membagikan informasi yang sudah dia kumpulkan selama menjalankan misi di Kerajaan Spade. Dan berikut ini adalah beberapa informasi yang sudah diberikan oleh Nahato kepada para kapten kesatria sihir. Informasi pertama,
Dia menjelaskan bahwa Kapten Yami dan juga William merupakan kunci keberhasilan dari rencana Daktriad yang berniat untuk membuka gerbang penghubung antara dunia manusia dan dunia bawah atau dunia iblis. Dan dari sumber yang lain menyebutkan bahwa pengorbanan Yami dan William sangat dibutuhkan agar pohon klipot bisa tercipta. Informasi kedua, dengan rencana yang mereka miliki, Daktriad membutuhkan waktu 7 hari untuk bisa menciptakan pohon klipot dengan sempurna, karena gerbang yang harus mereka buka memiliki 7 lapisan. Dan ini berarti bahwa Daktriad membutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk membuka satu lapisan dari pohon klipot. Oh ya, menurut beberapa fans, karena pohon klipot memiliki beberapa lapisan, ada kemungkinan kalau pohon klipot yang ada di seri Black Clover terinspirasi dari sebuah puisi naratif yang mulai diciptakan oleh Dante Alighieri pada tahun 1308 hingga tahun 1321. Ya, jujur kami sendiri kurang paham dengan puisi naratif ini. Tapi menurut info yang kami dapatkan, puisi ini menceritakan perjalanan Dante dalam mengarungi 3 alam kematian. Dan lapisan atau susunan dari salah satu alam yang dilalui oleh Dante dalam cerita ini memiliki kesamaan dengan pohon klipot di seri Black Clover. Informasi ketiga, ada 10 iblis yang berhubungan dengan pohon klipot. Semakin dalam lapisan, semakin kuat pula iblis yang bisa ditemui. Dan Lucifero atau iblis yang dimiliki oleh Dante merupakan iblis yang berhubungan dengan lapisan terakhir. Karena itulah Lucifero merupakan iblis dengan kekuatan terbesar. Nah, dari informasi ini kita jadi tahu alasan mengapa Dante terlihat begitu sombong dan membanggakan kekuatan iblis yang dia miliki saat berhadapan dengan Asta dan juga Kapten Yami. Tidak hanya itu, dari sini bisa kita simpulkan juga kalau ada beberapa lapisan yang berhubungan lebih dari satu iblis. Karena pohon klipot sendiri hanya memiliki 7 lapisan, tapi berhubungan dengan 10 iblis. Informasi keempat, jika Lucifero berhasil dibangkitkan atau berhasil turun ke dunia manusia, maka kehidupan di dunia manusia akan berakhir. Dan tumbal yang dijadikan sebagai pengorbanan untuk membuka gerbang akan kehilangan nyawa. Nah, dari informasi yang diberikan oleh Nahato ini, maka cukup masuk akal bila ada yang mengatakan kalau kekuatan yang dimiliki oleh Lucifero sangatlah besar. Karena menurut Nahato, kehidupan manusia auto berakhir saat Lucifero muncul ke dunia manusia. Oh ya, dari semua informasi yang sudah diberikan oleh Nahato, bisa kita simpulkan bahwa Kapten Yami dan William saat ini masih hidup, setidaknya sampai 7 hari ke depan. Kemudian poin ke-8. Setelah memberikan informasi mengenai pohon klipot, Nahato kemudian menjelaskan bahwa kekuatan anti sihir yang dimiliki oleh Asta memiliki potensi yang dapat mencegah terciptanya pohon klipot. Ke-11, saat Nahato memegang pundak Asta, Nahato sempat berbicara dengan terjemahan sementara yang berbunyi, "Kita harus membiarkannya menjadi yang terkuat." Dan dari sumber yang lain, di adegan ini Nahato sempat berkata, kita harus membuatnya dalam kondisi terkuat, atau kita harus membiarkan dia dapat menggunakan kekuatan penuh yang dia miliki. Nah, walaupun masih ada beberapa versi terjemahan dari perkataan Nahato di adegan ini, tapi bisa kita simpulkan kalau Nahato akan melatih Asta untuk menggunakan kekuatan penuh yang dia miliki, atau paling tidak membantu Asta menguasai kekuatan iblis. Lalu seperti apakah latihan yang akan dijalani oleh Asta, dan seperti apakah hasil dari latihan Asta? Menarik untuk kita nantikan. Kemudian poin ke-12, ada sebuah penjelasan yang berbunyi, agar bisa melakukan serangan balik ke Spade Kingdom, Kerajaan Clover harus menyiapkan regu elit yang terdiri dari kesatria sihir pilihan, dan Asta sebagai anggota inti. Gerbang akan mulai terbuka dalam 3 hari. Para kesatria sihir dari Kerajaan Clover harus membawa kembali 2 kapten yang ditangkap dan harus menghancurkan pohon klipot bagaimanapun caranya. Sekarang adalah waktunya untuk bersatu. Nah, selanjutnya sebelum kami mengakhiri video ini, kami ingin memberikan tambahan tentang 4 makhluk misterius yang dipanggil oleh Nahato dalam pertemuan para kapten kesatria sihir, di mana 4 makhluk tersebut memiliki wujud iblis bertopeng. Dan setelah kami mencari informasi di beberapa fandom, kami menemukan bahwa topeng yang dimiliki oleh 4 makhluk tersebut terkesan melambangkan 4 hewan yang terdapat dalam salah satu cerita rakyat dari Jerman yang dikumpulkan oleh Brothers Grimm dan dipublikasikan dalam serial Grimm's Fairy Tales pada tahun 1819.
Lalu untuk detail tentang hal ini dan beberapa kemungkinan tentang 4 iblis bertopeng Nahat, ya mungkin akan kami jelaskan di video review selanjutnya. Karena kami sendiri perlu mengkonfirmasi beberapa info yang hanya bisa dilakukan setelah chapter ini dirilis. Sekian dari kami, and see ya!